Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Neville Agrenbeno dengan NIM 23040700070. Pada video ini saya akan mengidentifikasikan secara singkat tentang hama atau penyakit yang ada pada pohon. Jadi pada video ini pohon yang saya pilih yaitu pohon kabesak atau pilang atau dengan nama ilmiahnya Phacelia leucoploea. Pohon ini sejenis pohon dari suku Fabaceae atau polong-polongan. Pohon ini penghuni savana dan hutan musim di daerah kering Nusa Tenggara Timur. Pohon kabesak memiliki berbagai manfaat ekonomi dan ekologis yang signifikan, terutama di daerah kering seperti Nusa Tenggara Timur. Manfaat ekonomi yang pertama yaitu sebagai sumber kayu bakar. Masyarakat lokal sering memanfaatkan kayu kabesak sebagai bahan bakar karena kayunya keras dan mudah didapat. Yang kedua, bahan bangunan dan peralatan. Kayu kabesak juga digunakan sebagai bahan bangunan atau untuk membuat alat-alat pertanian dan rumah tangga. Manfaat ekologis yang pertama yaitu mencegah erosi tanah. Akar pohon kabesak yang kuat membantu mengikat tanah sehingga mencegah erosi, terutama di daerah perbukitan dan tanah gersang. Yang kedua, perbaikan kualitas tanah. Kabesak adalah tanaman leguminosa yang mampu menambah kadar nitrogen di tanah melalui simbiosis dengan bakteri yang meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga, konservasi air. Dengan membantu meningkatkan kemampuan tanah menyerap air, kabesak berperan dalam konservasi sumber daya air, terutama di daerah kering. Jadi pada video ini dapat dilihat bahwa hama atau penyakit yang menyerang pohon ini adalah kanker batang dan kumbang penggerak batang. Jadi kanker batang ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur atau bakteri yang menyerang kulit dan jaringan pada pohon. Penyakit ini menyebabkan terbentuknya luka atau jaringan yang mati atau kanker pada batang yang bisa mengganggu aliran nutrisi dan air di dalam pohon. Gejala dari kanker batang ialah terbentuknya luka pada batang atau cabang yang tampak seperti cekungan dengan kulit yang pecah atau mengelupas. Luka kanker biasanya berwarna coklat atau hitam dan dapat berkembang menjadi lebih besar seiring waktu. Cara pengendaliannya yaitu pangkas dan buang bagian pohon yang terinfeksi sesegera mungkin dan bakar untuk mencegah penyebaran. Oleskan fungisida di sekitar area yang terluka untuk membatasi perkembangan jamur atau bakteri. Yang kedua yaitu kumbang penggerak batang. Kumbang penggerak batang adalah serangga yang menyerang batang pohon dengan menggerak lubang ke dalam kayu untuk bertelur. Setelah menetas, larva akan menggali lebih dalam menyebabkan kerusakan pada jaringan internal pohon yang dapat melemahkan atau bahkan membunuh pohon. Gejala dari kumbang penggerak batang itu lubang-lubang kecil pada batang pohon yang merupakan tempat masuknya kumbang. Serpihan kayu atau serbuk halus seperti tepung kayu di sekitar lubang tersebut. Penggerak menyebabkan aliran air dan nutrisi terganggu sehingga daun bisa menguning dan pohon terlihat lemah. Kulit batang mungkin terlihat retak atau mengelupas di sekitar area yang terserang. Cara pengendaliannya yaitu penggunaan insektisida sistemik yang diserap oleh pohon dan membunuh larva di dalam batang. Insektisida harus diaplikasikan pada awal serangan atau pada saat kumbang mulai aktif. Yang kedua, penyuntikan insektisida ke dalam batang bisa menjadi cara efektif untuk membunuh larva yang berada jauh di dalam kayunya. Pada video ini bentuk kerusakannya tidak menyeluruh. Hama dan penyakit ini hanya menyerang pada batangnya saja. Jadi kesimpulan yang saya ambil yaitu pohon merupakan
sesuatu yang sangat penting bagi manusia dan satwa liar, baik itu dalam segi ekonomi dan maupun juga segi ekologisnya, sehingga pohon harus dijaga dan dirawat agar tetap sehat.